Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang indera pendengar. Sebelum kami memaparkan materi tentang indera pendengar, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Maria Kunimagi selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Maria Melania Betokase. Yang ketiga, Dafrosa Yurista Jelita. Dan yang keempat, Agatha Sunita Dapadimu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku pemateri pertama atas nama Maria Kunimagi akan membahas tentang struktur anatomi indera pendengar. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Yang pertama saya akan membahas tentang telinga luar. Telinga luar adalah yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar ini terdiri dari yang pertama daun telinga. Daun telinga memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga, di mana lubang telinga ini berfungsi untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga, liang telinga itu sendiri, yaitu berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gandang telinga. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Presentasi dari Maria Kunimagi, yaitu telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, gendang telinga, mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sangkurdi, memperkuat dan mengantar getaran ke seluruh telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau koklea mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Maria Melania. Terima kasih. Peranan telinga dalam keseimbangan. Telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan karena organ berupa 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis. Tentunya 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis tidak bekerja sendirian, melainkan dilengkapi dengan beberapa struktur, antara lain adalah sakulus
utriculus, ampula, dan juga batu otolit. Nah, pada bagian dasar kanalis semisirkularis terdapat bagian membesar yang disebut dengan ampula. Nah, di dalam ampula tersusun banyak sel rambut. Nah, sel rambut tersebut berfungsi sebagai reseptor dan dinamakan krista. Nah, krista terbenam dalam suatu saat seperti gelatin yang disebut dengan kupula. Yang berikut vestibulum berperan saat terjadi keseimbangan gravitasi. Nah, vestibulum ini tersusun atas dua bagian berbentuk kantung dan berlapis sel-sel rambut dan silia. Nah, dua bagian ini meliputi saculus dan utriculus yang di dalamnya berisi cairan endolimfa. Nah, pada bagian dinding saculus dan utriculus terdapat bagian yang tersusun dari saat kapur. Nah, bagian yang dimaksud disebut dengan batu otolit. Kesempatannya, saya Dr. Sayur Sejelita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arni. Di sini saya akan melanjutkan yaitu gangguan indera pendengar. Yang pertama itu tersumbatnya telinga oleh kotoran. Penyakit pada telinga bagian luar memiliki kelenjar yang menghasilkan minyak. Biasanya minyak sama kotoran mengumpal dan akan mengering. Selanjutnya itu kotoran telinga ini akan keluar dengan sendirinya. Namun kadangkala kotoran telinga mengumpal terlalu banyak dan menyumbat telinga. Yang kedua itu tuli konduksi. Pada tuli konduksi ini telinga tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara. Yang ketiga itu vertigo. Vertigo di sini itu penyakit atau kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar, sehingga pada kondisi seperti ini penderita merasa berputar atau melayang. Yang berikut itu gangguan indera pendengarnya. Yang keempat perikondritis. Penyakit ini merupakan penyakit pada telinga karena infeksi di rawan atau kartilago bagian telinga luar. Yang kelima itu gangguan pendengaran saraf. Di sini masalahnya yang disebabkan oleh tidak adanya atau rusaknya saraf pendengaran dapat mengakibatkan ganggu pendengaran saraf. Gangguan pendengaran saraf biasanya parah dan permanen. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata atau yang